Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hervin Yulianti, peserta uji kinerja UKM PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Makassar, NIM PPG 2398495098. Nomor peserta PPG 2015-0263-6295. Bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Yes, yes, yes. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa bersama-sama. Doanya dipimpin sama ketua kelas ya. Ketua kelasnya silakan pimpin doanya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu guru akan mengecek kehadiran kalian hari ini ya. Ketua kelasnya hadir semua atau ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir, Bu. Berapa orang yang tidak hadir? 2 orang, Bu. Keterangannya dia apa? Sakit, Bu. Sakit. Oke, semoga cepat sembuh ya. Ya, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita akan menyanyikan lagu nasional ya. Satu orang yang pimpin ke depan. 1, 2, 3. Oke, sebelum kita lanjut materi hari ini, terlebih dahulu Ibu akan menanyakan materi kita yang minggu lalu. Masih ingat tidak minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang ingat? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Saya, Bu. Ya, silakan ketua kelasnya. Keberagaman suku yang ada di Indonesia. Oh iya, minggu lalu kita belajar tentang keberagaman suku yang ada di Indonesia. Di antara kalian masih ada yang ingat tentang apa itu pengertian suku? Saya, Bu. Ya, silakan. Suku adalah sebagai pengelompokan atau penggolongan orang-orang yang memiliki satu keturunan. Iya, itu dia ya pengertian suku. Kemudian macam-macam suku yang ada di Indonesia. Masih ada yang ingat macam-macam suku yang ada di Indonesia? Ya, silakan.
macam-macam suku yang ada di Indonesia, yaitu suku Muna, suku Toraja, suku Bugis, dan suku Jawa. Ya, itu dia ya jawabannya, macam-macam suku yang ada di Indonesia. Sebenarnya suku yang ada di Indonesia itu sangat banyak sekali ya. Ada suku Jawa, suku Bugis, suku Makassar, kemudian suku Sasak, suku Sunda, dan lain-lain sebagainya. Oke, kemudian lanjut lagi, bentuk keberagaman suku yang ada di Indonesia itu ada berapa? Dua. Ya. Ada yang bisa sebutkan? Saya, Bu. Ya, silakan. Bentuk-bentuk keberagaman suku yang ada di Indonesia yaitu 1. Pakaian adat dan rumah adat. Oke, jadi itu dia ya bentuk-bentuk keberagaman suku yang ada di Indonesia, yaitu ada pakaian adat sama rumah adat. Oke, untuk materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang keberagaman agama dan ras dalam masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke, lanjut lagi. Oke, nah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model discovery learning, peserta didik diharapkan dapat 1. Mendeskripsikan keberagaman agama dalam masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang kedua, menyebutkan 6 macam keberagaman agama dalam masyarakat Indonesia. Yang ketiga, mendeskripsikan keberagaman ras dalam masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang keempat, menyebutkan 4 macam keberagaman ras dalam masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Itu dia tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, kemudian di sini Ibu akan melakukan 3 jenis penilaian kepada kalian. Yang pertama, penilaian sikap, kemudian penilaian keterampilan, sama penilaian pengetahuan. Penilaian sikap di sini, ibu guru akan menilai kedisiplinan kalian, kemudian kerjasama kalian dalam menyelesaikan tugas-tugas yang sebentar ibu guru kasih. Untuk penilaian pengetahuan, nanti itu di akhir ya ada evaluasi yang ibu guru kasih, ya soalnya sebanyak 3 nomor lah, ya. Oke, kemudian manfaat kita mempelajari keberagaman agama dan ras pada pagi hari ini yaitu agar kalian mengetahui apa saja sih agama yang ada di Indonesia, ada berapa macam sih agama yang ada di Indonesia, kemudian apa itu pengertian ras, kemudian macam-macam ras yang ada di Indonesia, ya. Itu dia manfaat yang akan kalian peroleh nanti. Oke? Sebelum kita lanjut, ibu guru akan memutarkan ada sebuah video tentang keberagaman agama ya, atau oke, perhatikan video yang ibu guru putar ya. Nanti kalian akan diidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam video ini ya. Kalian buat pertanyaannya. Kerusuhan yang terbesar terjadi lagi di Indonesia. Satu gereja di Desa Sukamakmur, Gunung Pria, Aceh Singgah dilaporkan dibakar massa pada 13 Oktober 2015. Isu sara di Indonesia memang sangat sensitif, terbukti dengan seringnya terjadi konflik berlatar belakang agama selama 4 tahun terakhir. Berikut rangkuman Tempo Channel, konflik gereja Yasmin. Akibat permasalahan izin mendirikan bangunan, Gereja Kristen Indonesia atau GKI Yasmin diblokir dan dilarang beribadah oleh pembuat
kelompok ini udah melekat banget dalam hidup kita, biasanya kita bakal mikir kalau kelompok kita lah yang terbaik. Gak jarang caranya ini lewat membandingkan dengan kelompok lain, bahkan sampai menjelek-jelekan kelompok lain. Sedikitnya terkadang pandangan akan kelompok lain ini gak ada dasarnya. Akhirnya dengan menumbuhi asumsi negatif, banyak kelompok yang saling gak suka dan akhirnya berantem. Perselisihan ini makin diperparah sama banyak faktor. Jadi kalau kita nggak segera benerin negara yang diperjuangin sama para pahlawan kita, bisa-bisa negara ini nggak akan bertahan lama. Di seluruh dunia banyak konflik yang muncul berkaitan dengan hal-hal ini. Lebih sedihnya lagi, di Indonesia juga makin sering muncul bibit-bibit perpecahan. Belakangan ini kita sering dengar berita tentang pelecehan suku dan ras tertentu di Indonesia. Akhirnya, kebencian antar kelompok-kelompok yang beda pun makin menjadi-jadi. Tentunya kita nggak mau Indonesia terpecah belah kayak gini. Munculnya perbedaan dalam masyarakat itu wajar. Jadi nggak ada salahnya untuk kita saling memahami satu sama lain. Caranya yang paling gampang adalah mempelajari kelompok yang berbeda dari kita. Ini bisa kita lakukan dengan ngobrol atau baca-baca. Asal sumbernya terpercaya dan nggak ngompor-ngomporin. Dengan begini kita bisa mengerti jalan pikiran mereka dan sadar kalau semua perbedaan yang kita punya emang nggak bisa dipungkiri. Dan toleransi dibutuhin banget buat bisa menerima perbedaan dengan lebih lapang dada. Jadi bahasa itu nggak ada salahnya. Dan kalau dipikir-pikir justru malah baik karena bikin kita jadi saling mengenal, tahu apa aja perbedaannya dan nyari titik temu yang enak buat semua orang. Asalkan ngebahasnya dengan tetap nunjukin rasa hormat, berpikiran terbuka dan tentu aja bertoleransi. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke, jadi itu tadi ya video yang Ibu tayangkan, ada video tentang konflik keberagaman agama sama keberagaman ras. Oke, berdasarkan dua video yang kalian tonton tadi, kalian akan mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang kalian tidak pahami ya. Kemudian kalian tulis di kertas selembar. Setelah kalian tulis di kertas selembar, kalian kumpulkan ke depan. Oke, silakan tulis pertanyaannya ya. Kalau sudah, silakan kumpul ke depan. Oke, silakan tulis. Oke, yang sudah silakan kumpul ke depan ya. Oke, kita seleksi satu persatu pertanyaannya. Yang pertama, bagaimanakah akibat jika dalam suatu daerah tidak memiliki sikap toleransi, baik itu dalam keberagaman agama ataupun keberagaman ras? Kemudian yang kedua, bagaimana sikap Anda dalam menanggapi konflik agama yang sering terjadi di Indonesia? Yang ketiga, bagaimana solusi yang dilakukan untuk mengatasi masalah perbedaan ras di Indonesia? Oke, jadi ini ada 3 pertanyaan yang nanti Anda akan bahas dan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing ya. Oke. Sebelum kita lanjut diskusi, saya lihat kalian kayaknya ini kurang semangat, loyo-loyo. Mungkin kita lakukan ice breaking dulu ya. Ya, Bu. Oke, berdiri semuanya biar lebih semangat lagi. Thank you.
masing-masing. Sekarang silakan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing ya. Berbentuk letter U ya seperti minggu lalu. Ya, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Oke, silakan. Sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke, Bu Guru akan membagikan LKPD sama bahan ajarnya ya. Kalian pelajari dan berdiskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Silakan dibaca dulu LKPD-nya ya. Sudah dibaca, silakan dicari jawabannya melalui buku cetak atau melalui HP ya. Iya, Bu. Kemudian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing ya. Iya, Bu. Oke, silakan dikerja. Kelompok 1 Irna Amelia, Wida, Sergi sama Aurenia. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, kita mulai ya diskusinya. Dari kelompok berapa dulu yang mau tampil? Kelompok 1, 2, atau 3? Kita mulai saja dari kelompok 3 ya. Oke, kelompok 3, 2 orang perwakilannya, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 3. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilakan kepada pembawa materi untuk membacakan hasil diskusi kelompok kami. Menurut kalian, bagaimana cara menjalin kerukunan umat beragama yang berbeda agar tetap terjaga semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Menurut kami, cara menjalin kerukunan umat beragama yang berbeda agar tetap terjaga semboyan Bhinneka Tunggal Ika yaitu 1. Saling menghargai antar agama yang berbeda. 2. Membantu satu sama lain antar umat beragama yang berbeda. 3. Tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu. 4. Umat beragama diberi kebebasan beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Bagaimana akibatnya jika dalam suatu daerah tidak memiliki sikap toleransi, baik itu dalam keberagaman agama ataupun keberagaman ras? Jawabannya, akibatnya bisa menimbulkan perpecahan dan tidak bisa menjaga keseimbangan dalam negara, juga menghancurkan Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana sikap kalian dalam menanggapi konflik agama yang sering terjadi di Indonesia? Jawabannya, 1. Mewujudkan semangat hidup bersama dengan mengembangkan moderasi beragam dan toleransi antar umat beragama. 2. Mendorong terciptanya toleransi dan hidup rukun antar umat beragama di dunia internasional. 3. Memperkenalkan budaya dan tradisi religi di Indonesia. 4. Bagaimana solusi yang dilakukan untuk mengatasi masalah perbedaan ras di Indonesia? Jawabannya, memberikan edukasi dan pemahaman mengenai keberagaman suku, budaya, dan agama yang terdapat di Indonesia.
Selain itu, bisa juga dilakukan dengan memupuk sikap toleransi, kerjasama, gotong royong, saling menghargai, dan menghormati antar sesama suku, agama, dan bangsa. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian dari kami. Apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan dari kelompok lain? Oke, mungkin ada kelompok lain yang ingin bertanya kepada kelompok 3 tentang hasil presentasinya. Ibu Guru persilakan. Saya persilakan kepada kelompok 1 untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih atas kesempatan telah diberikan kepada kelompok 1 untuk membacakan pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya itu adalah, berikan salah satu contoh saling menghargai antar agama yang berbeda. Saya akan menjawab pertanyaan kelompok 1. Salah satu contoh saling menghargai antar agama yang berbeda adalah berteman dengan semua orang tanpa memandang apa latar belakang agama mereka. Saya rasa jawabannya cukup jelas. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk menyampaikan materi hasil diskusi kelompok kami. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada teman saya untuk menyampaikan materi. Menurut kami, cara menjalin kerukunan umat beragama yang berbeda agar tetap terjaga semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah 1. Saling menghargai. 2. Membantu satu sama lain. 3. Tidak saling menjatuhkan. 4. Saling menjamin kebersamaan. 5. Informasi produk asuransi Aswata. 1. Berdasarkan video pengamatan yang kami lakukan, hubungan keberagaman agama dengan keberagaman ras dapat memiliki hubungan dalam sejumlah konteks. Namun, penting untuk diingat bahwa hubungan ini tidak selalu konsisten atau terjadi dalam setiap situasi. 2. Akibat jika dalam suatu daerah tidak memiliki sikap toleransi, baik itu dalam keberagaman agama ataupun keberagaman ras, yaitu bisa menimbulkan perpecahan dan tidak bisa menjaga keseimbangan dalam negara, juga menghancurkan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Sikap kami dalam menanggapi konflik agama yang sering terjadi di Indonesia adalah 1. Memperkuat pemahaman dan pengetahuan. 2. Menghormati kebebasan beragama. 3. Mempromosikan dialog dan kerjasama. 4. Menjaga ketertiban dan keamanan. 4. Solusi yang dilakukan untuk mengatasi masalah perbedaan ras di Indonesia yaitu 1. Pendidikan dan kesadaran. 2. Penegakan hukum yang adil. 3. Pembangunan kesadaran budaya. 4. Pemberdayaan masyarakat. 5. Menghormati hak asasi manusia. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah hasil diskusi kelompok kami. Apakah dari kelompok lain ingin mengajukan pertanyaan? Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mengajukan pertanyaan. Adapun pertanyaannya yaitu, bagaimana cara kalian jika ada teman yang berbeda warna kulit atau rambutnya keriting dibully oleh temanmu yang lain? Jawabannya yaitu menegur teman tersebut secara halus, kemudian memberitahukan bahwa tindakannya tersebut salah. Sesama teman harus saling menghargai dan menghormati, karena kita tinggal di negara Indonesia yang memiliki banyak keberagaman. Saya kembalikan kepada moderator. Saya kembalikan kepada kelompok 3. Saya kira cukup jelas jawaban dari kelompok 1. Sekian dan terima kasih.
Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Nahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari aplaus untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 2. Silakan nanti kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Saya sebagai moderator dan teman saya sebagai pembawa materi. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada pembawa materi. Menurut kami, cara menjalani kerukunan umat beragama yang berbeda agar tetap terjaga semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu dengan cara mempromosikan dan saling pengertian antara umat beragama, pendidikan dan toleransi, dan penghormatan terhadap keberagaman. Itulah hasil jawaban kami. Mungkin ada dari kelompok lain untuk mengajukan pertanyaan. Ya, saya Bu. Ya, silakan kelompok 1 berdiri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Adapun pertanyaannya yaitu, jika ada temanmu yang berbeda keyakinan denganmu, mengundang kamu datang ke rumahnya untuk merayakan hari rayanya, tindakan apa yang akan kamu lakukan? Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok 1. Tindakan yang saya lakukan yaitu tetap menghadiri undangan atau ajakan teman tersebut karena demi menghargai sikap toleransi antar umat beragam yang berbeda. Sudah dibacakan jawabannya oleh kelompok 2. Bagaimana tanggapan kelompok 1? Bisa diterima? Saya kira jawabannya sangat jelas. Moderator, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian ya? Iya, Bu. Mungkin salah satu dari kalian ada yang bisa memberikan kesimpulan tentang apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Oke. Saya Bu. Oke, silakan. Berdasarkan kesimpulan dari pengamatan yang saya lakukan bahwa toleransi dan saling menghargai antar umat beragama sangat penting antara sesama, karena kita hidup berdampingan dengan orang yang berbeda agama dan ras dengan kita. Saling menghormati agama lain yang menjalankan ibadah dan berteman dengan siapa saja tanpa harus membedakan warna kulit dan bentuk tubuh. Ya, itu tadi kesimpulannya ya. Yes. Kemudian di sini coba perhatikan di papan tulis. Di situ ada keberagaman agama ya. Di sini Ibu akan berikan kalian penguatan tentang materi yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang keberagaman agama dan keberagaman ras. Nah, keberagaman agama itu kita ketahui bersama, Indonesia merupakan negara religius ya. Hal ini terbukti dalam Pancasila. Ada yang tahu bunyinya sila pertama Pancasila? Apa bunyinya? Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian kebebasan atau hak asasi manusia dalam memeluk agama itu dia diatur dalam pasal 2. Agama yang ada di Indonesia. Agama yang ada di Indonesia itu ada 6 ya. Yang pertama apa? Islam, Katolik, Kristen, Protestan, Buddha, Hindu, Konghucu. Oke, jadi itu dia 6 macam
bangsa Indonesia ya. Kemudian kita lanjut di keberagaman ras. Ada tidak yang tahu apa sih itu pengertian ras? Ada? Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Oke, jadi itu dia ya. Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Oke, lanjut lagi. Macam ras yang ada di Indonesia. Yang pertama, ras Mongoloid. Dia ciri-cirinya berbelit hitam sampai berkuning kuningan, berjalan lurus atau ikar, dan muka agak bulat. Oke, itu dia ya. Persebaran ras ini dia ada di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Oke. Yang kedua apa? Ras Papua Melanosoid. Nah, dia memiliki ciri-ciri berkulit hitam, bibir yang lebih lebar, rambut ikal bergelombang kecil. Oke. Kebanyakan ras ini dia itu mendiami bagian timur Indonesia ya, seperti misalnya di Papua, Pulau Baru, dan Pulau Bali. Yang ketiga, ras Asiatik Mongoloid. Ya, ciri-ciri dari ras Asiatik Mongoloid ini dia apa? Berkulit kuning, mata sipit, dan berambut lurus. Oke, dia ini kebanyakan tersebar di wilayah Jakarta, Surabaya, dan Kepulauan Bangka Belitung. Oke, kemudian yang terakhir. Terakhir ras apa? Ras Kaukasoid. Ciri-ciri fisik dari ras Kaukasoid ini dia apa? Berkulit putih dan dermis, gigi kecil, wajah lonjong dan bius, coba mata lurus, hidung mancung, bulu yang tebal, rambut berwarna coklat dan pirang. Oke, jadi itu dia ya. 4 macam ras yang ada di Indonesia tadi ras nelayan. Oke. Ibu akan mengajukan pertanyaan refleksi ya. Ya, Bu. Oke. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti proses pembelajaran ini? Ada yang bisa memberikan tanggapannya? Saya, Bu. Ya, silakan. Berdiri. Perasaan saya setelah mengikuti proses pembelajaran ini yaitu sangat menyenangkan, dan saya juga bisa mengetahui macam-macam agama yang ada di Indonesia, pengertian ras dan macam-macam ras yang ada di Indonesia. Oke, itu dia ya. Terima kasih atas jawabannya. Sekarang kita lanjut dengan Ibu Guru akan memberikan kalian evaluasi ya. Iya, Bu. Oke, silakan dijawab pertanyaannya ya. Kalau sudah, nanti langsung kumpul ke depan. Demikianlah materi kita pada siang hari ini. Untuk minggu depan itu materinya tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Saya kira cukup. Ketua kelasnya silakan pimpin doanya. Marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, selesai.